Jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema antara pajak dan zakat. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang dikepung pajak mahal, rakyat bisa apa? Seperti apa ya? Berikut tayangannya. La ilaha illallah, itu memang pajak bumi bangunan sampai kisah seperti PBB. itu. Iya, nah mohon izin Prof, lagi viral kan seperti yang video yang tadi itu Prof. Oke. Pajak bumi bangunan naik. Tahu nggak kenapa sebabnya? Kenapa itu Prof? Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu boleh Prof? Siap. Iya, jadi di Islam itu kan ada zakat hasil bumi seperti peternakan atau pertanian juga Prof. Baik. Nah itu apakah hitungannya sama dan apabila zakat bumi itu harus dibayar dengan hasil bumi atau dengan uang? Mohon izin Baik. penjelasannya Prof, silakan. Ada pajak hasil bumi, ada pajak bumi bangunan. Tapi sebelum itu mungkin saya harus jelaskan kenapa sih sekarang tuh heboh. Di Pati heboh, di Bone heboh, di Semarang heboh, di beberapa daerah juga heboh, bahkan di Cirebon juga heboh. Intinya ini karena pendapatan negara kita dari pusatnya itu berkurang. Kemudian ada pendapatan asli daerah, ada pendapatan yang dikirim dari pusat, transfer pusat ke daerah. Nah, daerah-daerah kota, kabupaten di Indonesia itu sayangnya pendapatan asli daerahnya itu mungkin hanya 10 hingga 20% dan mengandalkan transfer dari pusat sampai 80% untuk membayar ASN, membayar penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Nah, saat ini transfer dari pusat ke daerah itu berkurang. Tahun lalu jumlahnya 850 triliun, tahun ini berkurang menjadi 650 triliun. Jadi berkurang hampir 25%. Oleh karena itu para bupati wali kota di daerah itu setengah membabi buta mencari pendapatan lain. Mencari pendapatan lain yang bisa dinaikkan di daerah itu adalah PBB dan NJOP. Nah oleh karena itu ada yang naik 250% seperti di Pati, ada yang 300% di Bone, bahkan ada yang mendekati 1000% di Cirebon. Oke, itu satu hal. Nah bagaimana solusinya? Solusinya itu harusnya itu bagaimana kita menumbuhkan ekonomi daerah dengan memastikan hukum dan mengurangi korupsi dan mempermudah pembangunan untuk UMKM. Khusus tentang pajak bumi bangunan, mohon maaf zakat hasil bumi, jawabannya tetap ada zakat sebesar 2,5%. Kalau seandainya diairi dengan air itu bisa sampai 5%. Zakat pertanian. Oke. Nah, tetapi kalau zakat secara umum itu hanya sekitar 2,5%. Nah, ini sesungguhnya rahmat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Allah itu memberikan keringanan kepada umat Islam bahwa kita dipersilahkan untuk bergerak dalam pertanian, peternakan, perdagangan, Masya Allah, dan kewajibannya itu hanya 2,5%. Ternyata 2,5% ini jikalau dikumpulkan dengan baik, insya Allah cukup untuk mengentasan kemiskinan, insya Allah cukup untuk membantu saudara kita yang du'afa. Nah, Islam juga memberikan tambahan lain yaitu berupa sodakoh. Islam juga ada dorongan lain yaitu berupa wakaf. Nah Masya Allah dengan adanya sodakoh dan wakaf ini bisa membangun infrastruktur di daerah-daerah terpencil. Seperti ada sumur untuk masyarakat, ada pondok pesantren, ada tahfidz Quran, bahkan ada sekolah-sekolah bahkan di zaman Utsmaniyah, di zaman Abbasiyah, di zaman Umayyah. Ada perpustakaan umum dibangun dari wakaf. Bahkan sekolah-sekolah itu dikasih beasiswa, yatim piatu dipermudah. Masya Allah ini adalah satu rahmat bagi Indonesia dan bagi dunia ada satu sumber pembangunan lain di luar pajak. Saya ulangi, ini ada satu sumber pembangunan lain di luar pajak yaitu berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kita sebagai kaum muslimin harus mengupayakan semangat berbisnis, semangat bekerja. Dan setelah kita mendapatkan keuntungan, naiknya aset, kita bayar zakatnya. Pemerintah sebagai pengayom kita, kita doakan agar korupsi itu hilang. Karena semuanya ini sudah keluar keringat, sudah keluar perjuangan luar biasa, dikumpulkan, akhirnya sampai di pusat dikorupsi.
ada beberapa pejabat yang memakai infrastruktur mobil mewah, rumah besar, itu semua dari hasil keringat kita. Nah, kita mari berjuang dalam 80 tahun kemerdekaan Indonesia sama-sama bersih, sama-sama tidak mengambil harta orang lain. Amin. Mudah-mudahan Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Prof. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah tadi kan Saskia udah nanya sama Prof. Antoni, sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Syam, mohon izin. Siap. Jadi Ustadz Syam, pajak kan sekarang alokasinya banyak bentuknya, seperti bantuan sosial uang atau sembako. Nah dalam Islam bolehkah zakat mal atau harta itu diberikan dalam bentuk sembako? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Terima kasih Saskita guruku, Pak Prof, Ustadz Maulana, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay! Bolehkah zakat mal dikeluarkan itu tidak sama dengan harta yang dimiliki? Artinya sudah kita ubah bentuknya menjadi sembako. Jawabannya jumhur ulama, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, kemudian Imam Malik. Tiga ini jumhur yang mayoritas mereka mengatakan tidak boleh. Mengatakan tidak boleh. Hanya satu yang memperbolehkan yaitu Imam Abu Hanifah. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Seandainya mungkin sulit mengeluarkan dengan jenis yang sama, barulah diperbolehkan dengan yang lebih mudah. Ini malah ada orang nyusahin. Dia punya harta, uang, tapi pengen ngeluarin pakai sembako. Nyusahin atau malah mudahin? Nyusahin, harus beli lagi. Subhanallah. Kenapa harus cari lagi sembakonya? Bagus kalau yang dibeli berasnya sembakonya yang berkualitas bagus. Ini karena pengen kelihatan banyak sumbangannya, pengen kelihatan banyak zakatnya, dibeli beras yang murah. Subhanallah. Dibeli suatu sembako yang tidak berkualitas, kasihan orang-orang yang punya hak di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa urusan zakat itu adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat detail penjelasannya di dalam Al-Quran. Sangat-sangat detail penjelasannya dari Allah melalui lisan baginda Nabi SAW. Sehingga bisa disebut ibadah zakat adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah murni. Ibadah apa Bu? Murni. Kalau sudah murni jangan berinovasi, jangan berimprovisasi, diganti-ganti lagi. Diganti ini samakan dengan ini, zakat sama dengan pajak, diinovasikan ini segala macam. Subhanallah, padahal ibadah zakat sendiri adalah ibadah mahdhah yang memang sudah detail. Penerimanya detail, jenisnya detail, jumlahnya detail, kapan waktunya detail Allah menjelaskan, maka jangan diinovasikan. Ini kan kadang-kala kita lihat orang subhanallah banyak berinovasi dalam rangka ibadah zakat ini. Maka kalau ditanyakan bolehkah zakat mal itu diberikan dalam bentuk sembako? Jawabannya mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Imam Abu Hanifah memperbolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Jikalau diganti dengan jenis yang lain itu lebih maslahat, itu lebih berguna, itu lebih bermanfaat, dan itu lebih memudahkan, maka boleh. Tapi kalau itu justru menimbulkan masalah, justru menimbulkan daripada kecurangan di dalamnya, cari sembako yang murah, cari sembako yang tidak berkualitas, maka justru ini zalim kepada para mustahiq, para penerima zakat. Maka penting untuk kita perhatikan. Kemudian daripada zakat ini, zakat itu adalah ibadah yang adil. Tidak boleh zalim kepada penerima, tapi tidak boleh zalim juga kepada orang yang berzakat. Tidak boleh zalim kepada si miskin, tidak boleh zalim kepada yang punya uang. Mentang-mentang sudah bergaji langsung dimintai zakatnya, belum, harus ada nisabnya dulu. Mentang-mentang udah dapat kerja langsung dimintai zakatnya, subhanallah, belum, harus mencapai daripada haulnya dulu. Sama dengan ini, ada orang jual tanah, subhanallah, tanah warisan, langsung dimintai zakatnya. Ini zalim karena tidak, dari mana mau ngambil zakat tersebut? Kalau mau ngajak orang bersedekah, katakan sedekah. Haram mengambil zakat kepada orang yang tidak wajib membayar zakat. Masya Allah, terima kasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Boleh tepuk Saski. tangannya jemaah. Jadi insya Allah sudah jelas ya terkait pajak dan zakat ini jemaah. Jemaah,
Yeah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya jamaah. Tadi kan sudah ke kiri, sekarang kayaknya ke kanan ini mohon izin. Terima kasih Bu. Silahkan Ibu, yuk ikut ke tengah Bu. Jadi mau nanya apa Ibu? Mau nanya sama siapa dulu? Wah kaget. Kaget banget. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurpa dari Majelis Tahlim Darussawab Jubung Pulang Bogor. Boleh tepuk tangannya dulu dong jamaah. Mau nanya sama siapa ini Bu? Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin. Wow. Silakan Ibu mau tanya apa? Assalamualaikum. Pak Ustadz aku mau nanya. Deketin mic-nya. Nah, bagaimana hukum dalam Islam jika ada orang yang menanggap karena membayar pajak tinggi maka bisa mendapat keringanan dalam membayar pajak? Oh zakat Bapak. Saking deg-degannya itu Ustadz. Jadi mau dijawab Bu sama Ustadz? Mangga. Silakan, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Mohon izin Ustadz Maulana. Izin Prof dan Ustaz Sam. Saya mau nanya dulu, rukun Islam ada berapa? Berarti ini kewajiban kita ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang tidak salat, dosa. Dosa. Yang tidak syahadat, kan kita harus syahadat kan? Kapan syahadatnya? Ya waktu sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah, kapan puasa? Ramadan. Yang tidak puasa? Pertanyaan yang berikutnya, zakat wajib gak? Kalau tidak zakat? Ada yang nanya tadi, kalau saya sudah bayar pajak tinggi, dosa zakat. Maka jatuhnya dosa. Karena zakat itu tadi sudah dijelaskan oleh Prof, ada 2, zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah, Zakat mal. yang mana zakat fitrah? Ya Allah, cuma zakat fitrah itu kan zakat beras itu. Yang kita makan 3,5 liter. Bulatkan aja jadi 4 liter supaya jadi infak kelebihannya. Betul? Betul. Tapi kalau saya sih kalau zakat fitrah baiknya kita kasih pakai beras aja deh. Boleh nggak pakai uang? Untuk prosesnya boleh, tapi penyalurannya bagusnya beras. Bayar ke masjid pakai apa? Uang, enggak apa-apa, tapi masjid harus beli beras baru dibagiin. Jangan dibagikan pakai uang, bahaya itu. Nanti dibeliin skincare. Kan harusnya makanan pokok, betul tidak? Betul. Jamaah. Yeay. Dan sebaiknya zakat tidak jadi, zakat fitrah itu tidak jadi bangunan, tapi untuk 8 golongan itu. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang, orang yang mu'alaf, orang yang kehabisan di perjalanan musafir, dan ada lagi budak. Jadi sudah diatur, maka keluarkan zakatmu. Siapa yang tidak keluarkan zakat tertahan itu hujan. Betul tidak? Betul. Tertahan rezekimu. Bisa menggorogoti, maaf ya, bagaikan daging menumpang yang harus dikeluarin. Kalau tidak bisa jadi menggerogoti badan yang lain. Jamaah. Yeay. Kalau zakat tidak dikeluarin jadinya apa Bu? Dosa. Ulangi. Dosa. Jangan ragu-ragu. Kalau orang tidak bayar zakat jatuhnya Dosa. udah dengar? Tapi kalau ada orang tidak bayar pajak jatuhnya pelanggaran. 1, 2, 3. Pelanggaran. Kalau telat jatuhnya denda. Lama-lama bisa disita. Betul tidak? Betul. Anggaplah saya pemerintah ya. Masya Allah. Karpet ini adalah daerah wilayah saya. Wah. Saski ada di situ? Iya betul. Mau? Mau. Berdiri di situ? Mau. Bayar pajak. Wah. Kalau tidak mau, Saski harus keluar dari karpet. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Boleh tepuk tangannya jemaah.
Jamaah. Sebelum lanjut, katanya Mas Fadli mau kasih info menarik untuk jamaah supaya nggak gampang pegel. Silahkan Mas Fadli. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah, kenapa Ibu dari tadi mijitin pundak, tangannya? Waalaikumsalam Mas. Iya nih pegel semua, sendi-sendi. Badan pegel dan nyeri semua Mas. Maklum kemarin cucian udah menggunung. Waduh, Ibu tenang aja ya. Nggak usah panik, saya punya solusi terbaik. Paramex nyeri otot hot cream bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Saya contohin cara pakainya ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paramex nyeri otot hot cream nyaman banget dipakai sebelum dan setelah beraktivitas berat. Pas kondisi badan pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam. Bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket. Jadi enak digosoknya dan yang bikin beda tuh aromanya. Bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantap. Panasnya nyaman ya Mas. Ada aromaterapi anis oilnya juga ya? Iya Bu, bener banget. Coba deh Ibu olesin di pergelangan tangan Ibu. Izin Ibu, maaf. Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks. Bisa dibeli di mana Mas? Bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegalinu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya. Alhamdulillah. Jadi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana dulu nih. Karena setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita. Jadi jangan pindah channel, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.